Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Sudah lama banget sejak terakhir saya bikin video di YouTube. Nah, hari ini saya harus mau nggak mau harus karena harus bikin video-video baru lagi secara rutin karena baru aja ngambil kas warung sepeda buat ngambil iPhone 15 Pro Max yang paling baru, lur. Jadi harus kerja ini supaya bisa AdSense di Google-nya dari YouTube bisa tambah lagi. Oke, nah hari ini kita akan meliput dua sepeda sekaligus. Ini adalah trek M-Honda SL5. Trek M-Honda SL5 tahunnya 2022. Yang ini 2022, yang itu 2021. Ini 2022, size-nya 47. Barusan aja ini disiapkan buat nyonya karena memang trek madonya sold out. Nah, jadi kita bikin sepeda lainnya lagi buat si nyonya. Kalau yang ini sih posisinya dagangan, ini titipan. Om mohon izin yang nitip ini om dari Semarang. Saya pinjem dulu buat sepedaan supaya juga ada preview selain yang ada di warung. Biasanya kalau foto-foto di Instagram itu kita di depan warung aja. Nah, ini supaya ada view lain, sepedanya kita bawa buat jalan-jalan. Ini size nya 52 105. Hanya cranknya sama RD nya aja diganti sama Ultegra. Cranknya Ultegra 6800, RD nya juga Ultegra 6800. Wheelsetnya karbon 62 mm ya, ini 62 mm. Bannya pakai Squall B Pro One Time Trial. Lumayan lah, sudah lumayan. Sepedanya ini kalau dengan settingan ini berarti dijual 43 juta yang itu. Kalau mau lebih ngirit bisa nanti kita kasih wheelset yang lebih murah atau wheelset bawaannya. Kalau ini wheelsetnya karbon. Dia udah pakai ratchet 54, jadi suaranya bagus. Kalau yang senang jangkrik-jangkrikan rame ini. Kalau mau pakai wheelset bawaannya bisa harganya di 30 berapa ya, 35 lah, 35 juta bisa yang ini. Nah, kalau yang ini didesain buat nyonya yang tingginya 160 cm. Jadi ini settingan tinggi 160 cm, size 47. Dia sadelnya bisa naik proper. Menurut saya sih proper untuk tinggi 160. 155 masih bisa juga pakai ini. 150 juga masih bisa. Tinggi dari as bottom bracket ke ujung sadel, kalau nyonya itu insemnya saya lupa insemnya, tapi mungkin sekitar 70-an kali ya insemnya. Jarak dari bottom bracket ke ujung sadelnya pokoknya kalau nyonya itu 63 cm. 63 sampai 64 lah sekitaran itu. Jadi ini tingginya 63 64 bisa setinggi itu, jadi kelihatan sepedanya lebih proper. Nah, si trek M-Honda SL5 ini apa sih sebenarnya perbedaannya dengan trek Madon? Karena dulu nyonya pakai Madon lama, size-nya 50. Waktu itu karena nyari size 47 agak sulit. Dapat size 50 dan keluhannya dia kalau di datar sih nggak ada masalah. Dia kalau gobar-gobar, pelotonan flat gitu dia nggak pernah ngeluh. Tapi begitu dapat tanjakan dia bakalan hilang. Sering banget kalau kita ke Kopi Rolas, ini kita lagi ada di Kopi Rolas teman-teman. Kita ada di Kopi Rolas. Biasanya naik dari Jejamuran ke atas di Kopi Rolas itu dia udah mungkin berhenti 1 atau 2 3 kali. Ini tadi kita pakai trek dari rumah sampai sini nggak berhenti sama sekali. Jadi pas tak tanya di jalan dia masih belum bisa ngerasain, tapi pas baru mau sampai di Kopi Rolas dia baru bilang bahwa ternyata si trek M-Honda ini memang lebih efektif buat nanjak. Terbukti nyonya yang udah jarang banget sepedaan, udah mungkin sekitar
bulan lalu mungkin ya dia terakhir kali sepedaan sama teman-teman SCC waktu gobar ke Silo, dan kita kewer waktu itu, kita loading gara-gara tanjakan di Silo Parangtritis. Hari ini dia sama sekali nggak nuntun dan masih kelihatan tetap seger. Jadi sepeda ini kalau menurut saya cocok buat rute-rute di Jogja, karena emang rute di Jogja hampir nggak ada satu rute pun di Jogja itu yang benar-benar flat. Pasti ada elevasinya sedikit. Ada satu rute yang flat di Jogja itu di sisi selatan ya, Parangtritis sana sampai ke bandaranya Congot, bablas lagi bisa sampai ke Bumen dan seterusnya, memang ada yang flat. Tapi kalau di sini di Jogja, Sleman, Bantul hampir nggak ada lagi. Oke. Apa sih spesifikasi yang kita dapat dari sepeda ini? Kita dapat drifter Shimano 105. Ini kemarin pas loading ini kecantel apa namanya, sprocket nih. Jadi ada lecet dikit. Drifternya Shimano 105, kiri kanan Shimano 105. Cranksetnya kita pakai Shimano 105 12 feet. Ukurannya 50-34 biar enak buat nanjak. RD-nya 105 juga, R7000. Sprocketnya juga 105, ukurannya 1130. Ntar kita harus pindah dulu lur. Pindah dulu. Oke, ada mobil. Ada yang gon pakai sih akeh. Tapi besok ya serap apa. Oke, kalau dari sisi spesifikasi lain dia aman. Dia cuma pakai stemnya Cervelo aja, yang lain. Handlebarnya hand rider, bone rider. Battle cage-nya juga bone rider. Saddle yang kita pakai Prologo Dimension. Ini saddle nyonya, biasanya dia emang cocoknya pakai ini, ya udah kita tetap pertahankan di situ. Kalipernya Shimano 105 juga. Depan belakang Shimano 105, rotornya juga pakai Shimano 105. Wheelsetnya ini pakai CSC dengan hub Novatec. Sudah lumayan loncer. CSC dengan hub Novatec, tapi diambil stikernya biar polos. Suara hubnya standar, nggak terlalu keras, jadi biasa aja. Kalau dari sisi bobot dengan settingan ini, bobotnya sekitar, kalau tanpa pedal itu sekitar 7,9 kg. Jadi ringan. Kenapa ringan? Karena dia juga size-nya kecil 47. Jadi cukup ringan. Lalu kalau dengan pedal, kita pakai pedalnya Ultegra, berarti bobotnya mungkin jadi sekitar 8,1 kg. Cukup ringan untuk ukuran sebuah sepeda disc brake. Jadi menurut saya ini bisa untuk dipertimbangkan. Nah, buat teman-teman yang mau cek spesifikasinya atau mau pengen test ride, kalau tertarik sama sepedanya, teman-teman bisa kontak kami di Instagram Warung Sepeda Jogja. Nanti di situ ada kontak saya. Ada juga koleksi-koleksi sepeda yang lain untuk dipertimbangkan. Oke, thank you teman-teman sudah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau videonya bermanfaat. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi segera di video berikutnya. Oke. Iya. Atau pengen yang ini juga bisa, pakai settingan standar bisa, pakai settingan ini ya bisa. Pokoknya semua bisa di warung sepeda. Matur nuwun. Assalamualaikum.